Berkah dalam. Halo, apa kabar? Guru hebat se-Indonesia. Sebentar lagi kita bersama-sama akan melewati uji kompetensi baik untuk yang P3K maupun yang untuk PPG. Untuk itu, mulai dari sekarang, yuk kita belajar bersama melalui channel ini. Jadikan channel ini bermanfaat untuk kita supaya kita mendapatkan ilmu tentang pendidikan agama Katolik dan juga tentang pedagogi. Pada sesi ini kita akan belajar tentang hakikat pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Apa aja ya yang bisa kita pelajari? Nah, sebelumnya di-subscribe dulu ya rekan-rekan semua dan juga bunyikan belnya supaya sesi-sesi berikutnya rekan-rekan semua tidak ketinggalan. Let's go! Halo sahabat semua, hari ini kita akan belajar bersama tentang hakikat pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Hakikat pendidikan agama Katolik dan budi pekerti ini saya ambil dari buku guru untuk SMA kelas 12, diutus sebagai murid Yesus sesuai dengan kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh PT Kanisius. Di dalam buku ini, kita dapat mengetahui bersama apa sebetulnya pendidikan agama Katolik dan budi pekerti itu. Pendidikan agama Katolik dan budi pekerti merupakan rangkaian usaha yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan kemampuan siswa untuk memperteguh iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ajaran iman Katolik. Di sini, negara juga berkewajiban untuk memfasilitasi agar pendidikan iman dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan pendidikan agama Katolik dan budi pekerti adalah untuk membangun hidup beriman Kristiani dan membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap membangun hidup yang semakin beriman. Lalu, bagaimanakah membangun hidup yang semakin beriman itu? Membangun hidup beriman Kristiani berarti membangun kesetiaan pada Injil Yesus Kristus yang memiliki keprihatinan tunggal terhadap kerajaan Allah dalam hidup manusia. Ada 4 ruang lingkup pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, dan saya percaya sahabat-sahabat semua pasti sudah menyadari betul 4 ruang lingkup ini. Yang pertama adalah pribadi siswa. Di dalam pribadi siswa, kegiatan pembelajaran membahas tentang diri yang sebagai laki-laki atau perempuan dengan memiliki kemampuan dan keterbatasan, kelebihan dan kekurangan yang dipanggil untuk membangun relasi dengan sesama serta lingkungannya sesuai dengan ajaran iman Katolik. Ruang lingkup yang kedua adalah Yesus Kristus. Dalam ruang lingkup ini, kegiatan pembelajaran membahas tentang pribadi Yesus Kristus yang mewartakan kerajaan Allah sebagaimana diwartakan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
agar siswa membangun relasi dengan Yesus Kristus dan meneladaninya. Ruang lingkup yang ketiga adalah gereja. Dalam ruang lingkup ini, kegiatan pembelajaran membahas tentang makna gereja agar siswa mampu melibatkan diri dalam hidup menggereja. Dan ruang lingkup yang terakhir, yaitu ruang lingkup yang keempat, adalah masyarakat. Dalam ruang lingkup ini membahas tentang perwujudan iman dalam hidup bersama di tengah masyarakat sesuai dengan ajaran iman Katolik. Nah, di dalam buku ini dijabarkan tentang pendekatan pembelajaran pendidikan agama Katolik dalam kurikulum 2013. Dan saya yakin para sahabat semua sudah mempraktikkan pendekatan pembelajaran ini dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dalam setiap proses pembelajaran. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui 5 tahapan yang ada. 5 tahapan tersebut adalah yang pertama, mengamati. Dalam kegiatan mengamati ini, peserta didik menggunakan panca indera yang telah Tuhan berikan. Karena dalam proses mengamati ini, kegiatan-kegiatannya adalah bisa membaca, mendengar, menyimak, melihat tanpa atau dengan alat. Kompetensi yang dikembangkan dalam kegiatan mengamati ini adalah melatih kesungguhan, ketelitian dalam mencari informasi. Dalam kegiatan mengamati ini, mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau yang sering disebut dengan meaningful learning. Kemudian yang kedua adalah menanya. Kegiatan menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang tadi diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetis. Dan kompetensi yang dikembangkan dalam kegiatan menanya ini adalah untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan informasi atau mencoba atau eksperimen. Dalam kegiatan ini, peserta didik mengumpulkan informasi dengan menggunakan referensi-referensi lainnya selain buku teks, atau peserta didik melakukan kegiatan berupa eksperimen ataupun wawancara dengan narasumber. Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengumpulkan informasi
adalah sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara. Dan dalam pendidikan agama Katolik, kegiatan yang biasanya kita lakukan dalam tahapan mengumpulkan informasi adalah dengan cara mencari informasi dari sumber referensi Alkitab atau tradisi lainnya. Yang keempat adalah mengasosiasi atau mengolah informasi. Kegiatan ini berupa pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan, baik dari hasil kegiatan mengumpulkan eksperimen maupun dari hasil kegiatan mengamati. Sehingga peserta didik menemukan pemahaman-pemahaman baru atau yang disebut dengan metanoia. Jadi di dalam mengasosiasi ataupun mengolah informasi ini, peserta didik diharapkan sampai pada kesadaran atau pemahaman baru, baik dengan kemampuan berpikir induktif maupun deduktif. Kemudian yang kelima adalah mengkomunikasikan. Men-sharekan pemahaman baru atau kesimpulan yang sudah didapatkan, baik secara lisan maupun tertulis, dan juga dapat menggunakan berbagai media yang dikuasai atau disukai oleh peserta didik. Itulah pendekatan saintifik. Yang selanjutnya, yang kedua adalah pendekatan kateketik. Ada 3 tahapan proses pendekatan kateketik. Yang pertama adalah menampilkan fakta dan pengalaman manusiawi yang membuka pemikiran atau yang dapat menjadi umpan. Pendekatan ini berorientasi pada pengetahuan yang tidak lepas dari pengalaman, yakni pengetahuan yang menyentuh pengalaman hidup siswa. Tahapan proses yang kedua adalah menggumuli fakta dan pengalaman manusiawi secara mendalam dan meluas dalam terang kitab suci. Yang ketiga, merumuskan nilai-nilai baru yang ditemukan dalam proses refleksi sehingga terdorong untuk menerapkan dan mengintegrasikan dalam hidup. Sehingga dalam pendekatan kateketik perlu kita ingat ada 3 tahapan proses pendekatannya. Yang pertama adalah menampilkan fakta dan pengalaman. Yang kedua, menggumuli fakta dan pengalaman manusiawi. Dan yang ketiga adalah merumuskan nilai-nilai baru. Lanjutan dari pendekatan pembelajaran kurikulum 2013, yang ketiga adalah pendekatan naratif eksperensial atau bercerita. Ada 3 tahapan dalam proses pendekatan naratif eksperensial atau bercerita. Dan dalam pendekatan ini tentu saja ini sudah sangat lekat dengan kita karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus dalam setiap pengajarannya yang seringkali menggunakan cerita. Dan dengan menggunakan cerita itu akan sangat menyentuh bagi para pendengarnya sehingga pendengarnya pun bisa masuk ke dalam cerita tersebut dan mampu menggali cerita itu kemudian direfleksikan.
Sehingga dalam pendekatan naratif eksperensial ini ada 5 tahapannya. Yang pertama adalah menampilkan cerita. Cerita bisa berupa cerita pengalaman, cerita kehidupan, ataupun cerita rakyat yang diambilkan dari daerah-daerah yang tentu saja sangat kontekstual dengan kehidupan peserta didik. Yang kedua, mendalami cerita tersebut. Dan yang ketiga adalah membaca kitab suci. Yang keempat adalah menggali dan merefleksikan pesan kitab suci atau tradisi. Dan yang kelima adalah menghubungkan dari cerita pengalaman dihubungkan dengan cerita kitab suci sehingga dapat menemukan kehendak Allah yang perlu diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan reflektif. Dalam pendekatan reflektif ini ada 5 aspek pokok yang ada di dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah konteks hidup peserta didik. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran harus tahu betul tentang konteks hidup peserta didik, tentang keluarga, tentang teman sebaya, adat, keadaan sosial, ekonomi, politik, dan segala macamnya. Aspek yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman yang dimaksud dalam pendekatan reflektif adalah pengalaman baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan akumulasi dari proses pembatinan yang melibatkan aspek kognitif dan afektif. Yang ketiga, aspek yang ketiga adalah refleksi. Dalam kegiatan refleksi, ketika peserta didik mengolah pengalamannya secara kognitif, maka akan menghasilkan sebuah pengetahuan. Dan ketika pengolahan pengalamannya itu secara afektif, maka akan menghasilkan sikap dan nilai-nilai serta kematangan pribadi. Sedangkan pengalaman yang diolah dengan perspektif religius, maka akan menghasilkan pengalaman iman. Dan pengalaman yang diolah dalam perspektif budi akan mendidik nurani. Aspek yang keempat adalah aksi. Refleksi menghasilkan kebenaran. Kebenaran yang ditemukan menjadi pegangan yang akan mempengaruhi semua keputusan lebih lanjut. Sehingga pemahaman iman akan menjadi nyata dan terwujud secara konkret dalam aksi. Aksi ini mencakup 2, yakni aksi secara batin dan aksi yang dinyatakan secara lahir. Aspek yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi dalam konteks pendekatan reflektif mencakup penilaian terhadap proses, cara belajar, kemajuan akademis, dan perkembangan pribadi siswa. Demikian juga evaluasi perkembangan pribadi perlu dilakukan berkala meskipun frekuensi tidak sesering evaluasi akademis.
Evaluasi akademik dapat dilakukan melalui tes, laporan tugas, makalah, dan sebagainya. Sehingga dalam pendekatan reflektif ini dapat kita simpulkan dengan 5 aspek yang harus ada di dalam kegiatan pembelajaran, yaitu tentang bagaimana guru harus tahu betul tentang konteks hidup peserta didik, kemudian menggali pengalaman yang dimiliki dalam pendekatan reflektif. Dan yang ketiga adalah aspek refleksi itu sendiri. Sehingga pengalaman-pengalaman yang dimiliki tadi dapat menghasilkan nilai-nilai yang dapat diwujud nyatakan dalam aksi. Dan tentu saja dalam setiap kegiatan pembelajaran harus adanya evaluasi, baik evaluasi secara akademis maupun secara perkembangan pribadi. Sahabat semua, kita lanjutkan dengan penilaian hasil belajar. Di dalam penilaian hasil belajar, di dalam kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi yang menekankan pembelajaran berbasis aktivitas yang bertujuan memfasilitasi siswa memperoleh sikap, pengetahuan, dan keterampilan, maka implikasinya penilaian juga harus meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu sendiri. Baik penilaian selama proses atau formatif maupun penilaian pada akhir periode pembelajaran. Ada 9 prinsip penilaian yang harus senantiasa dipegang oleh seorang pendidik. Yang pertama adalah sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. 2. Objektif. Yang berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan siswa. Yang keempat, terpadu, yang berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima adalah terbuka, artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan, yang artinya penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan siswa. 7. Sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 8. Beracuan kriteria, yang berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Selain adanya prinsip penilaian, juga ada bentuk dan teknik penilaian dari masing-masing kompetensi, yaitu dari kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan juga dari keterampilan. Dan hal ini tentu saja sudah biasa dilakukan oleh
sahabat-sahabat semuanya. Dalam kompetensi sikap, penilaian terhadap perilaku siswa dalam proses pembelajaran kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Yang pertama adalah observasi. Dalam observasi ini, teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Jadi, dengan teknik observasi yang kita butuhkan adalah pedoman observasinya yang di dalamnya memuat tentang indikator-indikator perilaku yang harus diamati. Selain observasi, kita dapat menilainya dengan cara penilaian diri, dan instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Selain penilaian diri, kita juga bisa menggunakan penilaian antar siswa, sehingga antar siswa bisa saling menilai temannya. Dan yang dibutuhkan instrumennya adalah berupa lembar penilaian antar siswa. Dan kemudian yang keempat adalah jurnal yang merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan siswa yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Dalam penilaian sikap, diasumsikan setiap siswa memiliki karakter dan perilaku yang baik, sehingga jika tidak dijumpai perilaku yang menonjol, maka nilai sikap siswa tersebut adalah baik dan sesuai dengan indikator yang diharapkan. Guru mengumpulkan data dari hasil penilaian sikap yang dilakukan oleh guru muatan pelajaran lainnya, kemudian merangkumnya menjadi deskripsi, bukan angka atau skala. Jadi dalam kompetensi sikap ini nantinya hasil penilaiannya berupa deskripsi, bukan angka ataupun skala. Yang kedua, dalam kompetensi pengetahuan dapat dinilai secara tes tulis seperti uraian, isi, esai, multiple choice. Kemudian yang kedua dalam bentuk lisan, wawancara. Bila menggunakan lisan, kemudian wawancara berarti harus memiliki pedoman wawancara atau berupa daftar-daftar pertanyaan yang dilakukan secara lisan. Kemudian bentuk yang ketiga adalah penugasan berupa pekerjaan di rumah yang dapat dikerjakan secara individu atau kelompok. Dan yang ketiga adalah kompetensi keterampilan. Kompetensi keterampilan ini dapat dinilai dengan cara tes praktik. Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Yang kedua adalah proyek. Adalah tugas-tugas belajar atau learning task yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan baik secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Dan yang ketiga adalah portofolio, adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya siswa dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas siswa dalam kurun waktu tertentu. Untuk instrumen-instrumen yang harus memenuhi syarat dalam bentuk-bentuk penilaian tadi harus
Substansinya mempresentasikan kompetensi yang dinilai. Konstruksinya harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Dan yang ketiga adalah penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Nah, itu sahabat yang bisa kami sharekan untuk belajar bersama kita pada sesi ini tentang hakikat pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Guru hebat semuanya, tadi kita sudah belajar bersama-sama tentang hakikat pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kita sudah dapat belajar tentang apa itu pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dan juga tujuannya. Kita juga sudah belajar tentang ruang lingkup pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Dan juga bagaimana pendekatan serta bentuk penilaian yang sering kita gunakan. Nah, untuk sesi berikutnya, kita akan belajar tentang model-model pembelajaran. Dan juga akan kita sajikan beberapa contoh soal. Untuk itu, yuk di-subscribe dan bunyikan loncengnya, supaya sahabat semua ternotis ketika ada kegiatan belajar lagi. Saya Hedwigis, guru SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Terima kasih. Berkah dalam.